Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, malam hari ini pertemuan ketiga mata kuliah Desain 2, atau lebih spesifik di dalam mata kuliah Desain 2 kita akan membahas atau mempelajari hydrostatic curve dan Boolean curve. Minggu lalu sudah saya minta atau saya tugaskan untuk menambah atau memperbaiki file perhitungan Excel ya. Apakah Iya, sudah Pak. dikerjakan? Baru 50%, Pak. Berarti belum semua ya? Iya, Pak, benar. Oke, saya mau minggu depan sudah dikerjakan semua karena kita mengingat pertemuan kita kan sampai UTS hanya 7 kali pertemuan ya. Lalu untuk proses penggambaran pun itu tidak memakan waktu yang sebentar. Karena pasti nanti akan ada proses maju mundur atau di mana kita review gambar, nanti ada kesalahan gambar, kita akan perbaiki sedikit, baru kita masukkan lagi ke perhitungan Excel-nya seperti itu. Jadi tolong segera diselesaikan supaya tidak terjadi tarsok-tarsok. Bentar besok, Baik, Pak. bentar besok. Ya. Ya. Nah, ini saya di desain 2 ini saya mulai sedikit strength karena setelah kalian menyelesaikan mata kuliah desain 2, kalian akan mengambil mata kuliah di mana di situ kalian sudah lebih spesifik sebagai desainer kapal, yaitu nama-nama mata kuliahnya tugas merancang kapal. Nah, di mata kuliah tugas merancang kapal itu syarat yang harus dipenuhi adalah lulus mata kuliah desain 1, 2, TBK, dan stabilitas kalau tidak salah. Jadi itu syarat yang harus kalian tempuh untuk melanjutkan mata kuliah tugas merancang kapal. Jadi kalau kalian di mata kuliah desain 1 dan desain 2 kan ketemu saya masih enjoy ya, masih bisa santai, masih fleksibel lah tatap mukanya. Tapi ketika nanti kalian mengambil mata kuliah tugas merancang kapal baik 1, 2 ataupun 3, kalian sudah bertemu dengan sesepuh. Artinya sesepuh itu dosen yang lebih senior ya atau lebih berpengalaman di bidangnya. Jadi untuk untuk spare atau space kalian yang bersantai itu sudah berkurang lagi. Jadi semakin padat nanti tugas-tugasnya. Saya minta tugas yang saya berikan minggu lalu untuk perhitungan Excel-nya sudah selesai minggu depan ya. Jadi saya akan memantau progres penginputan ukuran-ukuran lights plan atau yang ada di body plan ke file Excel-nya. Karena nanti akan ada pasti akan ada kesulitan ketika hasil akhir untuk penggambarannya. Nah, di situ nanti kita akan lakukan tanya jawabnya. Malam Pak Gali. Malam Pak. Sudah di rumah kah? Baru sampai Pak, baru sampai. Ya. Oke. Progres untuk yang tabel Excel sudah sampai mana Pak? Saya baru ngerjain yang tugas yang kemarin Pak. Mungkin nanti minggu depan baru bisa yang tabel Excel Pak. Oke. Saya Jadi mau rubah ini Pak. Ya. Yang tugas pertama itu kayaknya saya kapalnya terlalu besar. Mungkin ada yang spesifik yang ada saya general cargo baru Pak. Ini baru juga mau dirancang. Jadi mungkin jadi tugas desain saya nanti mulai dari desain pertama sampai di desain kedua ini Pak. Mohon arah nanti Pak. Kalau yang sebelumnya kapalnya apa Pak? Ada bal karir Pak. Bal carrier ya? Bal karir cuma memang agak besar sekali. Ukurannya?
Batavia, aduh agak Sekitar lupa saya. 200 kalau nggak salah ya LOA-nya ya. Iya, itu untuk kapal yang ke Cina Pak. Jadi mungkin saya mau bikin kapal yang daerah Indonesia aja Pak. Oh, sebenarnya gini ya Pak. Justru kalau untuk Hmm. ukuran kapal yang lebih besar, kalau saran dari saya, masukan dari saya, justru Iya, lebih Pak. mudah. Oh, gitu Pak, bisa. Jadi kan nanti sebenarnya tantangan saya juga yang dikasih oleh apa namanya dosen sesepuh atau dosennya memegang mata kuliah TDK 1, TDK 2 dan 3 Hmm. itu jenis kapalnya kapal-kapal yang justru yang sekarang yang ocean going yang besar-besar. Nah, Oh, tadi kan Pak Gali bilang general cargo ya. rencananya general cargo Pak. Nah, justru kalau general cargo malah di-cut dulu karena keperluan di Indonesia sendiri untuk general cargo kan masih kurang ya. Sekarang kan untuk ekspedisi rata-rata pakai kontainer. Kontainer. Betul, Pak. Betul. Nah, jadi justru lebih bagus mau kapal kontainer, bulk carrier atau kapal tanker. Ya, nah, kapal-kapal yang itu bisa. Nah, kalau Bapak sudah merancang bulk carrier ya monggo nggak apa-apa, Pak. Jadi kan Bapak sudah mengerjakan lines plan. Ya. Ya, betul kan? Nah, Betul. sekarang sedang mengerjakan desain 2, hidrostatik dan bonjen. Artinya kan tahap-tahapan tersebut sudah 30% menuju ke yang ada di mata kuliah tugas desain kapal 1. Jadi ketika di tugas desain kapal 1, saya di mandat sama Pak Agustinus yang memegang pembimbingnya, Put, kamu di desain 1 dan 2 coba tekankan untuk mahasiswa menyelesaikan lines plan dari hidrostatik benjen. Jadi ketika di mata kuliah TDK 1, bebannya sudah tidak terlalu berat karena para mahasiswa sudah mengerjakan sebelumnya di desain 1 maupun desain 2. Seperti itu, Pak. Oh gitu. Ya udah Pak, kalau gitu saya terusin aja bal karir. Oke, siap go ahead ya. Kapal yang ini rencananya mau bawa batu bara ke Cina itu. Oke, boleh, nggak masalah. Baik, kalau gitu Pak. Baik, Ya. makasih. Jadi itu masukan untuk ke mahasiswa yang lain mungkin dapat jadi pertimbangan. Jadi kan ini belum saya minta untuk apa namanya proposal pengajuan tugas desain kapal ya. Jadi kalau yang di angkatan sebelumnya di 2018 atau 19 gitu, ketika di mata kuliah desain 1 mereka sudah saya minta proposal pengajuan tugas desain kapal. Yang artinya mereka sudah saya tantang untuk memfikskan apa yang akan dia rancang di mata kuliah tugas desain kapal 1 nanti. Jadi keringanan untuk mereka di mata kuliah TDK 1 itu sudah tidak terlalu terbebani. Karena kan ketika mengambil TDK 1 kalau belum mengerjakan apa-apa, baru mencari kapal kan kita buang-buang waktu ya. Buang-buang tenaga untuk mencari data kapal dulu, nanti belum ngitung lagi. Itu aja sudah memakan waktu kurang lebih bisa sampai sebulan. Nah, di mata kuliah desain 1 dan 2 ini sudah ringan lagi, sudah saya ringankan. Sebenarnya lagi untuk pemilihan kapal rancangan itu atau data kapal yang akan kita gunakan di mata kuliah TDK itu seharusnya sudah ditentukan di tugas TBK 1 ya, teori bangunan kapal ya. Diajari tidak untuk jenis-jenis kapal apa, ukurannya apa. Nah, itu biasanya waktu itu seharusnya sudah diminta kalian itu bisa memilih kapalnya di situ. Untuk memilih aja dulu, belum menghitungnya. Mungkin itu yang apa namanya sekilas info yang bisa saya sampaikan. Untuk yang lain ada kendala nggak kira-kira kapalnya? Halo? Nggak ada, Sementara Pak. aman, Pak. Aman ya, berarti siap untuk go ahead ke TDK ya. Iya, Pak. Berarti nanti kalau kalian sudah selesai desain 2, mungkin nanti akan saya forward apa namanya contoh bentuk proposal pengajuan TDK-nya. Jadi nanti pengajuan proposal TDK itu saya yang approve sebagai asisten dari tugas desain kapal, nanti akan ditandatangani oleh Kajur.
Karena berarti sudah di ACC nih. Contoh misalnya Pak Agus merancang kapal tanker. Nah, itu sudah akan saya data untuk angkatan berarti Pak Agus 2020 ya. Untuk angkatan 2020 Pak Agus merancang kapal tanker ukuran sekian DWT. Iya, Pak. Seperti itu. Jadi agar tidak terjadi ukuran atau rancangan yang sama. Pernah Pak kejadian karena belum ada sistem kayak gini tuh dia merancang satu ukuran sama, satu dengan yang lain. Artinya hitungan juga sama, gambar pun sama, tinggal copy paste. Nah, itu ketahuannya ketika sidang. Ketika sidang, loh, ini kan tadi sudah disidangkan, kenapa disidangkan lagi? Alhasil dua-duanya ngulang lagi, seperti itu kan. Jangan sampai hal seperti ini kan terjadi. Malu di kita juga, jadi buang-buang waktu juga, seperti itu ya Pak ya. Baik, kalau sudah cukup jelas, mungkin sedikit banyaknya kita lebih banyak cerita-cerita aja ya, atau ngobrol ya di pertemuan ini, karena materi yang saya sampaikan pun sedikit. Kalau untuk perhitungan Excel-nya kemarin ada kendala. Kendalanya mungkin di waktu ya Pak Galih ya. Iya Pak, di waktu benar Pak. Kalau kendala di waktu, saya bingung nyari solusinya. Kayaknya perlu duduk manis sambil ngopi nih. Boleh Pak. Sabtu, Minggu atau gimana ada waktu Pak? Monggo. Jadi memang harus dicicil sih ya untuk kelas karyawan ini. Kesulitannya adalah memang membagi waktu. Jadi mau nggak mau prioritasnya harus di 50-50. Di mana prioritas untuk kerja harus hadir, berarti ya mau nggak mau 50-50, 50-nya lagi harus kuliah. Belum lagi di keluarga ya. Nah, itu harus mana yang kita prioritaskan. Artinya ketika waktu kita kosong di keluarga maupun kerjaan, ya udah berarti kita buang waktu kita semuanya di akademik. Jangan sampai apa yang sudah kita pilih kita singkirkan. Jadi harus diprioritaskan. Untuk tugas yang kemarin sudah saya periksa, beberapa sudah sesuai dengan yang saya harapkan. Harapan saya satu lagi, dari tugas yang sudah diterima itu tolong dipelajari ya, karena itu yang akan saya tanyakan nanti ketika pra-UTS. Jadi dari hasil output gambar hidrostatik yang sudah kalian buat, ntar saya coba share screen ya. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Nah, kurang lebih adalah output gambar hidrostatiknya seperti ini. Jadi dari materi yang sudah dikumpulkan kemarin, mohon diingat penjelasannya, lalu letak garis ordinatnya itu ada di mana, tolong diingat. Karena nanti di sini akan saya tanya, KB ini apa sih? Ini adalah ordinat apa? Ya. Lalu nanti saya akan tanya, ketika kondisi syarat air 4,5 meter atau 4,5, berapa nilai dari KB atau kill of buoyancy? Ya, nanti ini akan saya tanyakan. Lalu KB ini satuannya apa sih? Kill to buoyancy ini satuannya apa? Nah, itu pasti akan saya tanyakan. Lalu apa itu TPC? TPC adalah ton per sentimeter. Nah, nanti ada pertanyaan dari saya. Ketika kapal dengan muatan sekian,
dia berada di syarat air 5 meter. Berapa nilai daripada TPC-nya? Artinya kan kalian sudah bisa baca daripada beberapa grafik yang kalian buat di sini. Ya, nah ini nanti kalian bisa membacanya. Pak, saya mengukurnya gimana ya? Kan dari luasan di sini nggak ada atau tidak ada nilainya, tidak ada angkanya. Nah, nanti di garis yang ordinat paling bawah ini menandakan nilai 0 sampai dengan 100. Kalau dilihat di penggaris meteran, ini anggaplah 100 cm atau 1 meter. Nah, dari 1 meter ini adalah penyekalaan untuk displacementnya supaya lebih mudah dalam proses penggambaran. Ya, nanti dari sini akan ada yang namanya milimeter blok. Nah, ini adalah milimeter blok. Pak, kok grafik garis-garisnya nggak kelihatan? Ini kalau di zoom terlihat. Nah, ini adalah garis-garis yang sudah kalian buat tadi. Kenapa dinamakan milimeter blok? Karena milimeter blok ini mewakili setiap mili dari garis yang sudah kalian buat dengan jarak 1 cm. Jadi setiap 1 cm ini sudah mewakili 10 garis milimeter blok. Kalau dilihat secara kasat mata memang sama saja. Tapi kalau saya klik di sini, ini dia memiliki tebal garis yang berbeda. Di sini tebalnya 0,3. Lalu garis selanjutnya 1, 2, 3, 4. Berarti kan ini 4 mili. Ini punya tebal garisnya pun berbeda, 0,05. Ketika di setengah senti atau 5 mili, dia memiliki tebal garis juga berbeda. Begitu juga selanjutnya. 6 mili, 7, 8, 9. Dia sama seperti milimeter blok 1, 2, 3, dan 4. Tebalnya 0,05. Lalu di 1 cm, dia tebalnya 0,13. Timbullah pertanyaan, Pak, kenapa kok tebal garisnya berbeda-beda? Jadi ketika nanti gambar kalian ini di print out dengan skala besar atau dengan print skala, nanti hasilnya seperti ini nih, kotak-kotak di setiap 1 cm. Terlihat nggak ini? Halo? Lihat, Pak. Nah, ini kan kayak ada kotak-kotak kecil lagi nih ya. Nah, ini nanti kalau di print out, dia memiliki tebal yang berbeda-beda. Jadi cara pengukurannya nanti kalau nilai 0 sampai 10 ini sudah mewakili 10 cm. Jadi nanti pengukurannya dengan menggunakan penggaris, nanti kamu garis, kamu ukur nih. Oh, nilainya 7,35 di titik KB misalnya. Berarti di syarat air 4,5, jarak yang bersinggungan. Nah, ini saya ambil contoh yang sebelahnya tadi ya. Nah, saya ambil contoh di sini. Berapa nilai KB di 4,5? 4,5 meter. Berarti kalian tinggal tarik garis dari sini ke titik yang bersinggungan di KB. Nah, ini kalian ukur nilainya berapa. Nilai ini akan dikalikan dengan skala pembagian yang kamu buat. Misalnya ini skala pembagiannya 0,5. Berarti 6,2 dikali 0,5. Nanti akan keluar nilai asli dari KB tersebut, kill of buoyancy atau kill to buoyancy di syarat air 4,5. Nanti nilainya itu akan keluar. Begitu juga untuk grafik-grafik yang lain, cara pengukuran atau cara penghitungannya sama. Jadi nanti ketika kalian di lapangan mengukur nilai TPC, baik displacement atau nanti ada keperluan lain, kalian tinggal buka aja grafik hidrostatiknya.
Misalnya kalian mau tahu nilai TPC, pasti sering ditanya nih TPC, ditanya nih displacement kapal di syarat air sekian, ya kan? Kalau kalian mengukur lambung kapalnya secara manual, oh kelamaan. Kapal ditimbang, timbangan apa yang raksasa, ya enggak? Jadi kita mengukurnya pakai ini. Lihatlah hidrostatiknya. Jadi di sini kuncian kalian, kalau kalian ahli di sini, kalian bisa cari cuan. Ya bahasanya cuan ya. Jadi di sini nih trik-trik mencarinya. Di ada yang namanya displacement mold dan displacement include. Displacement include itu berarti dengan kulit. Ya, dengan kulit tebal kulit daripada lambung kapal. Kan lambung kapal memiliki tebal kulit tuh di setiap posisi lambungnya. Nah, itu nanti pengukurannya berarti kita hitung dari terluar kulitnya. Kalau tanpa kulit berarti kita hitung dari dalamnya. Tanpa mengikuti daripada tebal, misalnya tebalnya 10 mili. Berarti kita tidak masukkan tebal dari 10 mili di perhitungan displacement mold-nya. Sampai di sini untuk sekilas infonya, ada yang mau ditanyakan kah? Insya Allah belum ada, Pak. Kalau belum ada, kok bingung, Mas Ayung. Oke, kalau misalnya belum ada, mungkin akan saya tagih untuk perhitungan Excel-nya beres minggu depan ya. Kalau misalnya kita belum beres, kayaknya kita belum tatap muka dulu. Karena kan kalau belum beres juga saya mau melanjutkan materi selanjutnya sambil menjelaskan, kan bingung kalau kalian belum menyelesaikan tahapannya. Karena kalau belum selesai tahapannya berarti ya kalau saya memberikan materinya maju terus, takutnya malah kalian nanya lagi, jadi maju mundur ya. Iya, Pak. Oke, berarti saya akan push di sini sampai kalau syukur-syukur ketika nanti penggambaran bonjen, karena kalau untuk hidrostatik biasanya mahasiswa itu sudah selesai di UTS. Jadi ketika pra UAS atau setelah UTS, mereka itu tinggal menggambar bonjen biasanya. Nah, ketika menggambar bonjen itu kebanyakan mahasiswa atau rata-rata mereka sudah curi-curi waktu. Pak, untuk mata kuliah TDK, apa aja sih yang harus dikerjakan? Apa aja sih susunan babnya? Biasanya saya kasih nih formatnya seperti ini, susunannya seperti ini. Mau dikerjakan silakan. Nggak dikerjakan atau mau nyantai-nyantai, monggo. Itu opsi. Tapi sebagian yang rata-rata memiliki kemauan untuk belajar atau kemauannya ekstra, mereka mengerjakan. Alhamdulillah arahan-arahannya semuanya bisa diterima dan dilaksanakan dengan baik, dan alhamdulillah lulus bisa 4 tahun. Mungkin itu saja yang masukan atau beberapa sharing dari saya ya. Ada yang mau ditanyakan lagi kah? Kalau TDK itu berarti semester 4 ya, Pak? Semester 5. Oh, semester 5. Ya, boleh mengambilnya di semester 5. Karena stabilitas belum mengambil kan ya? Belum, Pak. Nah, stabilitas berarti keluarnya kan di semester 4. Oh. Nah, gitu. Sebenarnya kalau stabilitas yang dikerjakan di TDK 1 itu nggak terlalu rumit sih, nggak serumit ketika di tugas desain kapal 3. Karena kalau di tugas desain kapal 3 itu lebih spesifik, lebih detail lagi. Jadi di TDK 1 kita merancang lambungnya dulu, menghitung hidrostatik, menghitung bonjen. Nanti kita akan menghitung mesin kapal yang akan kita gunakan, mesin bantunya seperti apa. Nanti setelah itu kita akan menghitung stabilitas secara kasar. Artinya stabilitas ketika displacement penuh atau muatan penuh, itu stabilitasnya seperti apa sih?
Itu nanti akan kita hitung secara general saja, tidak lebih spesifik. Nanti lebih spesifiknya lagi di tugas desain kapal 3, karena nanti akan berpengaruh dengan rute. Ya, rute pelayaran. Nanti dari rute pelayaran itu akan dibagi beberapa kondisi. Nah, nanti setiap kondisi itu akan kita hitung stabilitasnya. Artinya contoh yang kapalnya Pak Galih berlayar dari Jakarta, Priok ke Cina. Nah, ketika ke Cina itu kan dia bahan bakar disediakan 100% misalnya dari Indonesia. Nah, ketika di jalan kan dia akan berkurang. Ketika berjalan 25% perjalanan, bahan bakar misalnya berkurang pula 25%. Pastikan ada perubahan di syarat air, perubahan kondisi stabilitas. Ya. Nah, nanti ketika perjalanan tersebut, pastikan ABK awak semuanya kan melakukan kegiatan seperti makan atau ke kamar mandi pup. Nah, mereka kan mengeluarkan beban. Ya, nanti kotoran-kotoran tersebut akan kita hitung di tugas desain kapal 3. Nanti lebih jelimet lah hitungannya. Itu kurang lebih selentingannya. Nanti kita ikutin aja dulu alurnya, kita ikutin tahapnya dulu. Insya Allah semuanya bisa kita lalui. Amin. Amin loh, aminnya bareng. Amin. Soalnya Ya. ada mata kuliah lain sih Pak, jadi agak terbagi juga. Ya, insya Allah bisa lah. Insya Allah bisa kalau kita preskan. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin saya mau lihat penampakan pria-pria gantengnya nih buat saya foto. Yung, itu dasi siapa Yung? Pagi kayaknya ikut sekolah ya. Oke, saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Udah abaikan panci yang di atas tuh. Bocor rasanya. Itu masih harus dicuci itu, Pak. Posisi 3 bulan selangnya sekali. miring itu. Aduh. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau live boleh silakan.